Okay, let's go. Setahu saya di DKI itu, Pemprov DKI hanya menyiapkan anggaran. Tergantung pemerintah kabupaten kota mengusulkan atau tidak. Jadi bukan dalam bentuk alokasi bantuan uang secara penyerahan hibahnya tidak. Karena tidak dalam satu instansi saja kewenangan ini. Bapeda itu bisa mendapat usulan dari dinas kesehatan misalkan, contoh ambulan, tentu ini dari dinas kesehatan. Terus apa? Misalnya dari DLH, dari dinas DLH-nya. Artinya kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak diusulkan? Apakah memang diusulkan tapi tidak disabda atau bagaimana, saya juga tidak paham. Tapi yang pasti tadi saya sempat mendengar langsung dari Pemprov DKI waktu itu di 2015 ya, sempat menyatakan kami menyiapkan anggaran hibah untuk kumpul. Paling indikatifnya kisaran 100 sampai 200 miliar per tahun. Artinya kan ada alokasi tim yang bisa kita serap, terutama Cilengsi. Makanya saya sempat bicara waktu itu di 2017. Saya bilang kalau hibah DKI bisa diserap oleh Cilengsi 20 miliar saja per tahun. Persoalan kemacetan, sampah, kesehatan mungkin bisa. Boleh kira Cilengsi bisa jauh lebih maju lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Aktualita. Kali ini saya ingin berbincang-bincang mengenai program yang masih sama sesuai dengan tema kita, yaitu Desa Bekerja. Sekarang di samping saya ada Bapak Kepala Desa dari Desa Pasir Angin. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya secara panjang di 2013 pertama saya menjadi kepala desa, jadi 2013 dari pertama sampai 2019 dan 2019 sampai sekarang. Ya secara periode panjangnya cukup, karena memang Pasir Angin ini dengan jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Cilengsi, tentu ya dinamika bagaimana tidak bisa cukup. Sudah 2 periode ini kan berarti sudah ada kepuasan dari masyarakat. Nah, persoalan di masyarakat yang Bapak lihat selama 2 periode ini apa sih? Yang terkait dengan Desa Pasir Angin sendiri, karena memang Desa Pasir Angin ini yang dimana perubahan, boleh dibilang desa periurban, dari desa menuju kota. Karena Cilengsi ini sebagai penunjang ibu kota, tentu dengan kemajuan masyarakat yang mana penduduk padat itu tentu banyak permasalahan. Tidak hanya masalah aspek sosial, masyarakatan, infrastruktur dan yang lainnya, itu menjadi problem utama kita. Kalau kita dari karakter masyarakat desa menuju kota, tentu banyak hal-hal yang memang di luar kiraan kita. Kebiasaan masyarakat yang tadinya petani harus beralih menjadi buruh dan yang lainnya, ini satu konsekuensi yang harus kita hadapi. Tentunya ini permasalahan yang secara bertahap memang harus kita selesaikan dan tidak mungkin bisa selesai sekaligus. Apa yang targetnya yang ingin Bapak capai, yang dari persoalan-persoalan yang ingin Bapak selesaikan? Di periode pertama terkait dengan infrastruktur, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari dana desa, dari APD dan yang lainnya dan pihak PT, tentunya kebutuhan infrastruktur sudah sedikit banyak tertangani secara kebutuhan fisik. Namun tentu tadi yang saya katakan, tidak hanya pembangunan itu bagaimana membangun fisik saja. Karena pada prinsipnya saya tidak ingin membangun Desa Pasir Angin itu seperti halnya membangun sebuah rumah sakit. Infrastruktur bagus, bangunan bagus, bertingkat, ber-AC tapi diisi oleh orang yang sakit. Nah, saya ingin karakter masyarakat juga bagaimana membangun karakter anak, mental dan spiritual masyarakat itu juga menjadi skala prioritas kami membangun Pasir Angin. Itu Bapak bentuk dalam kegiatan apa untuk membentuk tahapan-tahapannya? Atau Bapak punya program apa untuk membentuk masyarakat yang seperti itu? Di dalam pertama, selain dari pembangunan fisik secara berjenjang, baik dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sudah kami rencanakan dari 5 tahun. Tentunya ada pembangunan tadi yang non fisik yang perlu sentuhan lebih maksimal lagi seorang kepala desa, bagaimana membangun kedekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bagaimana membangun desa ini secara bersama-sama. Karena pembangunan fisik saja saya rasa tidak perlu menjadi skala prioritas saja, tapi memang ada pembangunan non fisik yang memang jauh lebih penting. Nah, itu untuk merubah itu semua kan perlu waktu dan pembinaan kepada masyarakat, Pak. Ditambah keahlian lainnya itu kan pasti berbeda-beda. Dengan ada pergeseran yang akan dilakukan, itu harus berubah itu. Cara apa yang bisa lakukan? Ya, langkah yang kami lakukan tentunya tadi selain komunikasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan kondisi yang saat ini
Dan tentunya kami juga tidak serta-merta penggantian saja seperti itu. Kami dengan para tokoh agama pun akan membangun sisi ekonomi. Contoh di forum DKN itu sendiri ada yang namanya Bunda Syariah, yang mana tokoh agama tidak hanya konsen kepada ibadahnya saja, tapi untuk ketahanan pangan. Ini menjadi kendala di beberapa desa. Nah, itu satu anggaran yang memang diharuskan untuk dialokasikan untuk pasir angin sendiri. Nah, alokasi angin sebagai apa? Bagaimana? Terkait ketahanan pangan, contoh bagaimana kita kesulitan lahan, ini juga menjadi sekarang permasalahan. Walaupun memang ketahanan pangan sekarang ini mungkin dengan pola tanaman hidroponik misalkan tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas, tapi bukan satu hal yang tidak akan timbul masalah nantinya kalau kita tidak perhitungkan baik-baik. Makanya kami kemarin juga melakukan program ketahanan pangan dengan misalkan penanaman hidroponik, gunakan lahan pasus-pasus di perumahan, karena secara aset mungkin tidak terkendala nantinya. Karena kami punya pelajaran seperti ini dulu, kita ada mengikuti kegiatan kampung ramah lingkungan. Kita merubah atau melakukan inovasi di satu titik di lahan, dan ternyata lahan itu milik pribadi. Katanya sekian tahun apa yang memang kita kerjakan itu hilang begitu saja. Untuk kondisi pasir angin yang ada di tengah kota, mungkin perubahan ya dari desa menuju kota, berbatasan dengan perumahan elit, berbatasan dengan kabupaten lain. Kendala apa yang paling Bapak rasakan di sini? Terkait persoalan memang tadi yang saya katakan, persoalan terutama masalah generasi muda, dan narkoba dan yang lainnya, ini juga tentu menjadi persoalan pemerintahan desa. Bahkan di tahun 2024 ini pun kami pemerintahan desa Pasir Angin dengan dana desa itu sendiri bisa dialokasikan untuk terkait pembinaan narkoba, karena ini menjadi konsen. Ya. Nah, Pak, hal yang paling sering disebut untuk Cilengsi ini adalah terkenal dengan warung pojoknya. Pasir Angin sering disebut-sebut tuh. Apa udah bersih sekarang sih? Atau seperti kafe, remah-remah, panti pijat dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau di Pasir Angin setahu saya secara umum tidak ada yang disebut ya, tanda petik ya. Nah, tapi kami juga sudah melakukan antisipasi dan pencegahan terkait dengan misalkan prostitusi terselubung. Itu pun kami sudah antisipasi. Contoh misal pernah di beberapa tahun yang lalu marak menjamur panti pijat yang tidak bersertifikat ya, tanda petik. Kami tidak menghakimi panti pijat itu secara ilegal, tidak. Bahkan ada dulu pernah kami juga meminta izin panti pijat, tapi dia menyerahkan data gratisnya yang bersertifikat, kami izinkan. Cuman karena berjalannya waktu mungkin kurangnya konsumen dan yang lainnya, sehingga dia memindah tangankan ke panti pijat yang tidak bersertifikat. Hingga akhirnya jadi panti pijat-pijatan. Alhasil contoh kita bagaimana tadi warung pojok dan remang-remang. Ya, remang-remang itu agak ekstrim misalnya, dan bisa dibilang agak sulit dihilangkan. Pak, Bapak sering disebut juga sebagai penggerak politik. Itu gimana Pak tanggapannya? Penggerak politik dalam lingkup apa? Di desa, kecamatan, atau kabupaten? Kabupaten juga berpengaruh gitu ya. Ya sebetulnya tidak juga sih, tapi memang ya itulah mungkin karena komunikasi kita yang kita bangun baik, sehingga mungkin ada kepercayaan secara politik maupun kepercayaan secara perkawanan dan yang lainnya. Dan memang jujur saya juga banyak dekat dengan semua kalangan ya, tidak saya katakan orang politik, tidak semua kalangan, bahkan dari anak-anak muda, generasi muda sekalipun saya dekat. Kenapa? Karena memang saya tidak hanya menjabat sebagai kepala desa. Kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua koordinator olahraga Kecamatan Cilengsi dan juga menjabat sebagai ketua pengurus cabang olahraga U2 Kabupaten Bogor. Banyak sampingan ya Pak ya? Kurang jadi kepala desa Pak? Ya memang ini kurang gimana jadi kepala desa? Biar kita sampaikan nanti. Ya sebetulnya bukan kurang, tapi lebih kepada kami tujuannya untuk desa itu sendiri. Banyak orang menilai, kenapa Pak fokus olahraga? Seolah-olah terkesan menyampingkan tugas Bapak sebagai kepala desa. Mungkin ini pemikiran yang keliru menurut saya. Kenapa? Karena justru yang saya lihat ada manfaatnya juga ada. Saya jadi ketua koordinator KOK, bagaimana merangkul generasi muda yang tadi notabene anak-anak yang tidak ya boleh bilang anak-anak nakal. Memang kita arahkan ke hal-hal yang positif dengan media olahraga tadi. Makanya ini juga satu momen bagaimana kita mengajak anak-anak Pasir Angin yang tadinya boleh dibilang ya anak liar lah, boleh dibilang anak nakal, tapi dia bisa berprestasi. Dan itu sudah kita buktikan di 2022 kemarin.
kebetulan saya sebagai ketua umum Bogor, Kabupaten Bogor, mengadakan prok waktu itu Provinsi Jawa Barat di Bandung Barat. Dan kami Bogor bisa menyumbangkan 4 medali emas dan 3 perunggu untuk Kabupaten Bogor. Untuk membangun itu semua perlu anggaran. Bapak anggarannya dari mana? Ya terkait dengan seperti itu memang dibutuhkan bilang anggaran ya kalau untuk di Pemjab itu sendiri memang ada pembiayaan pendanaan termasuk apapun walaupun memang terbatas, tapi memang dibutuhkan loyalitas. Karena kalau nggak susah, apalagi di dalam olahraga. Kayak di kepala desa di situ Pak. Iya, tapi setidaknya tadi ada keuntungan kalau dibilang keuntungan baik secara finansial langsung ataupun tidak langsung atau pada masyarakat. Contoh misalkan dengan saya menjadi ketua Pemjab, saya kenal dekat dengan kadis, kenal dekat dengan anggota dewan, kenal dekat dengan petinggi-petinggi Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena rata-rata anggota dewan pun, anggota DPRD juga ketua Pemjab, kadis juga ketua Pemjab. Jadi manakala ada persoalan di wilayah kami, contoh jalan infrastruktur kabupaten susah, saya begitu mudahnya komunikasi dengan kadis. Mereka yang memang satu profesi. Tadi. Berarti tujuan Bapak selain memang untuk membangun generasi di bawah gitu kan. Berarti buat stok orang dalam juga. untuk ikut-ikutan secara politik katanya kenapa Pak Anies Baswedan berpengaruh? Ya mungkin karena yang perjalanan saya bagaimana membangun komunikasi dengan. Jadi untuk memperlancar kerja kepala desa Pasir Angin ya, bumbu-bumbu itu perlu juga gitu. Salah satunya. Udah berapa stoknya Pak? Kali aja bisa nitip gitu kan. Nah untuk persoalan yang masih pelik Pak, yang sampai sekarang mungkin belum bisa Bapak selesaikan. Ya sebetulnya tadi kalau bicara masalah banjir, ini menurut saya mungkin tidak bisa selesai 100% selesai karena estafet kepemimpinan bukan berarti untuk menyelesaikan dan selesai. Tidak, saya yakin di zaman dulu kakek saya jadi kepala desa, bapak saya jadi kepala desa, paman saya jadi kepala desa, sampai ke saya jadi kepala desa, masalah itu tetap muncul. Kombinasi juga Bapak. Dinasti juga karena ini dipilih langsung. Agak lebih juga ya. Tapi ya itu lah, masyarakat masih mempercayakan. Artinya terkait permasalahan di masyarakat, tentunya berganti kepemimpinan, berganti persoalan. Dan memang ada persoalan-persoalan yang dulu belum menjadi masalah, sekarang jadi masalah. Contoh banjir. Mungkin di zaman kakek saya, di zaman bapak saya nggak ada istilah banjir di Pasir Angin. Karena perizinannya di zaman bapak. Karena tadi dari urban tadi dari desa menuju kota, serapan berkurang, lahan berkurang, ada muncul masalah baru. Izin lingkungannya keluar pas zaman bapak. Jadi hal terkait dengan persoalan yang memang belum cukup berat kami selesaikan. Ya salah satunya tadi memang betul banjir. Karena tadi semakin ke depan justru banjir ini akan jadi semakin momok yang menakutkan. Ya bukan berarti di zaman saya sekarang pas selesai zaman berikutnya nggak ada banjir. Enggak, justru mungkin bertambah. Kenapa? Tadi persoalan lahan berkurang. Ini kan problem. Kita kalau bicara dengan alam, lawan alam itu sendiri. Kita hanya bisa mengantisipasi, tapi langkah-langkah yang kita antisipasi sudah kami lakukan. Contoh dulu di 2020 mungkin hampir di wilayah Kabupaten Bogor saya katakan yang dulu deadline tidak banjir saja 2020 banjir. Sampai kantor kecamatan pun untuk dikepung air juga dikepung banjir. Termasuk salah satunya karena kita Pasir Angin ini wilayah hilir dari Cilengsi tentu menjadi pusat pembuangan air dari beberapa wilayah dari desa, dari Dayung, Asari, maksudnya di Alam Sentosa. Dan dulu 2020 itu sempat terjadi banjir bahkan menimbulkan korban jiwa, anak kecil terseret arus dan sudah ditemukan alhamdulillah itu jadi problem kami. Makanya kami langsung menggenjot ke dinas terkait. Banjir sendiri Pak, solusinya itu udah ada nggak? Kalau tidak Bapak siapkan gimana? Sebetulnya kalau bicara rancangan untuk penanganan banjir tadi, kalau bicara alam kan kita tidak bisa secara ini. Tapi memang terkait di satu ada fokus banjir di wilayah kita ada dua. Yang pertama di Alam Sentosa di belakang, yang di RW 9 dan 10, dan alhamdulillah itu sudah terantisipasi dengan adanya rumah pompa dan yang lainnya dengan pembangunan TPT yang walaupun masih belum 100% kewenangan pemerintah daerah terkait Kali Cibunur itu juga masih jadi kendala karena semakin tidak terawat tentu ini juga menjadi problem. Dan kami juga sedang mengupayakan TPT lanjutan supaya lebih maksimal lagi antisipasi banjir. Yang kedua di wilayah RW 12 berbatasan dengan Dinas Tunggal dan Bekasi Ciketing.
Ini juga sering terjadi banjir karena di sini juga ada aliran dari beberapa Ada kawasan desa. industri juga di sini. Ada kawasan industri yang justru tadi mengakibatkan lahan-lahan resapan itu berkurang. Nah, saya pernah waktu itu mengusulkan ke dinas terkait, bahkan dihadiri oleh beberapa instansi juga, termasuk juga dampak dari pembangunan tol Cimanggis Cibitung. Ya. Itu juga kami libatkan supaya kita ikut bersama-sama. Karena pada waktu itu kami meminta solusi terkait persoalan banjir. Jangan sampai ada proyek strategis nasional tol Cimanggis Cibitung justru membawa dampak negatif buat masyarakat. Oh ya Pak, kita ini menjadi shelter pembuangan sampah dari DKI ke Bantar Gebang. Ya, kan? Ada siraman-siraman dari Pemda kepada masyarakat. Kalau bicara siraman, Atau cuma bau sampahnya aja? yang pasti kalau aroma sampahnya sekarang ini sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin karena memang sudah semakin ada dan lain-lain ya. Dan ini juga problem. Makanya kami juga waktu itu berharap pemerintah daerah Kabupaten Bogor memfasilitasi kami bersama desa-desa di wilayah Cilengsi yang terlintas dengan mobil sampah untuk ada fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan atau diberikan. Kalau bicara kompensasi secara personal dan uang itu tidak memungkinkan. Tapi bagaimana programnya bisa dirasakan, dan itu sebetulnya setahu saya pemerintah provinsi provinsi DKI punya kewajiban dan juga dia juga punya kesanggupan. Sempat waktu itu juga mungkin kalau masih ingat 2015 sempat viral masyarakat Cilengsi menghadang truk sampah di flyover Cilengsi. Itu kan viral sampai nasional, jadi berita nasional. Dan di situ kami pemerintah desa bersama Musbika dan pemerintah kabupaten memfasilitasi para pendemo tersebut apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dan muncullah poin-poin usulan, poin-poin keinginan yang tentunya ada yang bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi DKI dan ada yang tidak. Dan tentunya kami pemerintah desa dan Musbika juga secara objektif mengusulkan beberapa hal yang tentunya bisa diakomodir, dan ternyata memang ada dana hibah yang dipersiapkan oleh DKI untuk Kabupaten Bogor khususnya Untuk Cilengsi ini yang terlintas. Itu yang kami pahami. Dan itu sudah mengalir. Dulu 2015 tadi kami mencoba meredam masyarakat dengan mengakomodir keinginan masyarakat. Kami bawa waktu itu ke pemerintah Kabupaten Bogor yang dipertemukan dengan Pemprov DKI. Ada usulannya banyak waktu itu. Ada tempat pembuangan sampah ke Bantar Gebang, akses pembuangan sampah ke Bantar Gebang, truk sampah, kontainer sampah, termasuk mesin fogging, motor baktor, dan juga mobil ambulan. Dari 5 item ini belum terrealisasi. Salah satu pun. Waktu itu dari 2015 ya, berjalannya waktu setahun 2 tahun, pas 2017 ada program waktu itu. Kami ke desa terkait program seperti kepala komunal waktu itu yang ditawarkan kepada kami. Setelah kami selusuri, oh ini nggak cari. Kami kan tidak minta ini, karena memang bukan keinginan kita terkait SPTeng. Akhirnya kami tolak waktu itu melalui dinas PUPR. Dan saya diundang waktu itu oleh dinas terkait, PUPR, termasuk Bapeda dari PUPR. Kenapa? Pasir Angin dan 3 desa yang lainnya, 4 desa terutama di Indonesia menolak SPTeng kepala komunal program kabupaten. Ya saya bilang, kami tidak butuh ini. Yang kami butuhkan dulu yang diusulkan waktu masyarakat pendemo. Tapi selama 2017 itu baru itu yang dari 2015 ya? Dari 2015 itu warga demo, 2017 ada realisasi bantuan laptop 1 tiap desa 4, hanya 4. 2015 demo, 2017 realisasi. Kapan Bapak mau demo? Ya dapat realisasi lagi. Sudah pernah duduk bareng dengan semua yang dilintasi dan Pemprov DKI itu sendiri? Kami 2015 sempat juga, 2015 kami tentu. Atau mungkin karena sudah tidak ada lagi nih apa kucuran-kucuran dana dari itu, Bapak melayangkan surat ke Pemprov DKI bagaimana secara khusus misalnya? Saya rasa gini ya, terkait hibah pemahaman saya juga mohon maaf kalau saya keliru. Setahu saya hibah DKI itu Pemprov DKI hanya menyiapkan anggaran, tergantung pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan atau tidak. Semua itu plottingnya. Penting seperti itu. Jadi bukan dalam bentuk alokasi bantuan uang secara penyerahan hibahnya tidak. Tapi apa sih yang diusulkan Bogor? Nah, ini tentu tadi yang perlu sinergitas tadi antara kebutuhan desa, kecamatan, dan pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait. Karena tidak dalam satu instansi saja kewenangan ini. Bapeda itu bisa mendapat usulan dari dinas kesehatan misalkan,
Contoh ambulan, tentu ini dari dinas kesehatan, truk sampah misalnya dari DLH, dari dinas DLH-nya. Artinya kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak diusulkan? Apakah memang diusulkan tapi tidak disabda atau bagaimana? Saya juga tidak paham. Tapi yang pasti tadi saya sempat mendengar langsung dari Pemprov DKI waktu itu di 2015 ya, sempat menyatakan kami menyiapkan anggaran hibah untuk Bogor. Paling indikatifnya kisaran 100 sampai 200 miliar per tahun. Artinya kan ada alokasi rutin yang bisa kita serap, terutama Cilengsi. Makanya saya sempat bicara waktu itu di 2017. Saya bilang kalau hibah DKI bisa diserap oleh Cilengsi 20 miliar saja per tahun. Selesai ya masalahnya. Persoalan kemacetan, sampah, kesehatan mungkin bisa. Boleh dibilang Cilengsi bisa jauh lebih maju lah dibanding catatan ya, itu. Itu betul-betul direalisasi. Itu maksud saya. Berarti itu jadi salah satu kendala yang mungkin nggak bisa didobrak juga. Ya karena memang kewenangan kami juga ya. Hanya sekedar mengusulkan saja. Karena memang kebetulan kenapa saya bicara di DKI, kebetulan desa kami terlintas oleh mobil truk sampahnya DKI. Jadi bukan kami itu campur ranahnya kabupaten tidak, tapi memang ada kepentingan masyarakat kami yang berdekatan langsung dengan. Dan itu memang harus diprioritaskan oleh Pemprov Bogor. Jadi kami waktu itu juga berharap ada peran dinas terkait khususnya Kabupaten Bogor untuk mengusulkan apa yang memang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan Cilengsi. Intinya di pokoknya dulu, di pokoknya yang belum juga selesai. Jadi berdampak pada desa-desa yang sampai sekarang juga tidak selesai. Contoh misalnya persoalan sampah, Cilengsi bukan satu hal yang rahasia lagi. Kita ini sudah menumpuk sampah di mana-mana. Problemnya kita tidak punya tempat pembuangan sampah. Tapi kita berdekatan dengan Bantar Gebang. Kenapa sih kita tidak bisa membuang akses khusus Bantar Gebang khusus Cilengsi saja? Hal lain yang saat ini menjadi kebutuhan prioritas di Pasir Angin itu terkait kebutuhan Pasir Angin memang tadi khususnya terkait dengan kondisi masyarakat yang berubah tadi, tapi memang satu lapangan pekerjaan, kedua pendidikan penting. Walaupun memang di kami ada SMP 3, kami juga sekarang juga masyarakat kami semakin pada tentu kebutuhan pendidikan juga sangat dibutuhkan. Tidak hanya setingkat SMP tapi SMA juga perlu dioptimalkan. Walaupun memang ada di wilayah Cilengsi ini ada SMA kedua di sekitar Erlen, tapi tentu kapasitasnya juga terbatas. ada pesan untuk masyarakat. Pesan tentunya buat masyarakat yang tadi saya tetap berharap masyarakat bisa bersinergi lebih tepat pada lingkungan terkait persoalan-persoalan di masyarakat. Tadi persoalannya tidak hanya terkait dengan kenakalan remaja saja, terkait tadi yang disinggung pemanggilan yang lain, ini perlu kepedulian masyarakat. Tetapi sejauh ini masyarakat sangat merespon sehingga secara sterilisasi di wilayah Pasir Angin ini masih dibilang tergolong aman, tidak ada hal-hal yang tadi menjadi penyakit masyarakat yang dikhawatirkan. Tapi tadi persoalan-persoalan zaman terkait narkoba tadi dengan metode konsep yang lainnya untuk kepedulian masyarakat yang lebih intens lagi supaya generasi muda kita ke depan. Karena seperti hanya saya sebagai kepala desa itu jabatan dititipkan. Sekarang saya jadi kepala desa, mungkin 5 tahun ke depan anak-anak masyarakat ini kita harus mempersiapkan generasi. Kirain bapak mau titip ke siapa coba? Jabatan dititipkan gitu. Yang pasti kita harus mempersiapkan generasi terbaik ke depan karena dengan tantangan yang tentu akan berbeda dan besar harapan kami tentunya juga besar tentunya harapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor terutama terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan masyarakat. Ada beberapa infrastruktur yang masih perlu pembenahan seperti halnya jalan lintas kabupaten yang sekarang ini Cinyong Semudik salah satunya. Ini juga problem ya karena memang hanya misalkan beberapa ratus meter, tapi ini menjadi jalan vital akses antara beberapa wilayah Bogor, Bekasi, Karawang dan sekitar ini sangat vital. Bahkan sempat terjadi kemarin juga mobil terguling dan yang lainnya, apalagi di kondisi hujan misalnya seperti ini pasti akan menimbulkan kemacetan panjang 2-3 km. Makanya ini juga bisa dilakukan pemerintah daerah lebih fokus lagi apa yang memang menjadi tanggung jawabnya, menjadi kewenangannya, menjadi prioritasnya. Karena ini jalan utama harapan saya diprioritaskan. Dan juga tadi terkait dengan persoalan-persoalan di desa ya termasuk di tingkat kecamatan yang tadi saya sedikit singgung. Mungkin ini juga perlu cakupan pemerintah daerah terkait hibah DKI contoh lebih dioptimalkan lagi bagaimana Cilengsi ini bisa disentuh terkait dengan persoalan penggunaan hibah DKI tadi. Menurut saya itu bisa jadi salah satu solusi. Tidak mendapatkan sentuhan dari hibah DKI. Terima kasih Pak Ismail atas waktunya. Ini sudah sedikit buka-bukaan Pasir Angin. Belum terbuka semua ya. Jangan. Kalau terbuka semua horor tadi. Tapi saya garis bawahi tadi, berarti memang ada
anggaran yang harus diperjuangkan, terutama di Bali Kaya itu, supaya masyarakat di luar sana itu tahu bahwa kita punya anggaran di Bali Kaya yang harus diperjuangkan. Terima kasih kepada pecinta podcast Aktualita hari ini. Bincang-bincang saya cukup menarik nih, agak panas juga nih dengan Bapak Kades dari Desa Pasiraya, Pak Ismail, agak membuka sedikit gitu, nggak perlu terlalu buka-buka, sedikit aja kita buka-buka hasil kinerja, tapi kita tetap kepada tema yaitu desa bekerja. Pada intinya adalah sehebat apapun kepala desa untuk bekerja, apabila tidak didukung oleh pemerintah di atasnya, maka pekerjaan itu akan selesai. Sekian dari saya, nanti kita ketemu dengan podcast di kesempatan lain, kita ketemu dengan narasumber yang lain untuk sedikit buka-bukaan dari narasumber yang lebih asik pastinya terkait dengan kinerja kepala desa dan apa yang terjadi di kabupaten juga ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.